Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan senantiasa kita bersalawat kepada insan yang mulia Nabi Muhammad ibni Abdillah beserta keluarganya dan para sahabat. Ada suatu cerita tentang kemuliaan istri dari Rasulullah yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah binti Abu Bakar, istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir 4 tahun setelah diangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Ibu beliau bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syams bin Kinanah yang meninggal dunia pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Nabi Muhammad menikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah melalui sebuah ikatan suci yang mengukuhkan gelar Aisyah menjadi Ummul Mukminin. Tak kala itu Aisyah masih berumur 6 tahun. Siti Aisyah adalah seorang wanita berparas cantik berkulit putih. Sebab itulah ia sering dipanggil dengan Humairah. Selain cantik, ia juga dikenal sebagai seorang wanita cerdas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkannya untuk menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban amanah risalah yang akan menjadi penyujuk mata dan pelipur lara bagi diri beliau. Banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, "Orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Aisyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan sarit atas segala makanan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa kemuliaan itu diantaranya. Yang pertama, beliau adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad yang dinikahi tak kala gadis. Kedua, beliau adalah orang yang paling dicintai Rasulullah dari kalangan wanita. Ketiga, Siti Aisyah adalah wanita yang paling alim daripada wanita lainnya. Yang keempat, para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakfahaman dalam masalah agama, maka mereka datang kepada Ibunda Aisyah dan menanyakannya hingga Ibunda Aisyah menyebutkan jawabannya. Kelima, syariat tayamum disyariatkan karena sebab beliau, yaitu tak kala manusia mencarikan kalungnya yang hilang di suatu tempat hingga datang waktu sholat, namun mereka tidak menjumpai air hingga disyariatkanlah tayamum. Ketujuh, Ibunda Aisyah adalah wanita yang dibela kesuciannya dari langit ketujuh. Kedelapan, barang siapa yang menuduh beliau telah berzina, maka dia kafir, karena Al-Quran telah turun dan menyucikan dirinya. Berbeda dengan istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Kesembilan, dengan sebab beliau, Allah mensyariatkan hukuman cambuk bagi orang yang menuduh yang menjaga diri berzina tanpa bukti yang dibenarkan syariat. Kesepuluh, tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau memilih tinggal di rumah Aisyah dan akhirnya beliau pun meninggal dunia dalam dekapan Aisyah. Ada beberapa teladan yang telah dicontohkan Ibunda Aisyah kepada kita, di antaranya. Yang pertama, perlakuan baik seorang istri dapat membekas pada diri suami
dan hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi seorang suami yang akan selalu ia kenang hingga ajal menjemputnya. Yang kedua, hendaklah para wanita menjaga mahkota dan kesuciannya, karena kecantikan dan keelokan itu adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus senantiasa ia jaga dan tidaklah boleh ia peruntukkan kecuali kepada yang berhak atas dirinya. Ketiga, hendaklah para istri mencontoh, belajar, dan mencontoh kesalihan suaminya. Istri pada hakikatnya adalah pemimpin yang di tangannya ada tanggung jawab besar tentang pendidikan anak dan akhlaknya, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Wallahu a'lam.